Baik, para saudara, kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari bacaan hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar kedua belas rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, para saudara, saya memberikan permenungan pada pagi hari ini dan judul yang saya mau berikan itu adalah pedang di tangan Yesus. Kita tentu sudah sangat terbiasa dengan seorang yang memegang pedang di tangannya. Karena kita tahu fungsi pedang yang ada di tangan seseorang, para saudara. Kalau kita sedang atau suka menonton film-film kolosal seperti Lord of the Rings, ya, saya penyuka film itu. Tapi juga ada film-film Indonesia yang judulnya itu Tutur Tinular dan beberapa film lainnya yang mempertontonkan adegan-adegan di mana ada para pendekar atau para prajurit memegang pedang pada tangan mereka masing-masing. Ya, ada keindahan melihat bagaimana orang menggunakan pedang di tangan mereka dengan kepiawaian dan ketangkasan mereka. Ada jurus yang mereka gunakan ketika pedang ada di tangan mereka itu. Ya, nah, di sana ada tampak kegagahan dan keperkasaan ya pada panglima yang mengenakan pedang itu di pinggangnya. Ya, seorang yang berada di atas kudanya, kemudian dengan pedang di samping pinggangnya. Dan ketika melihat adegan ini, tampak bahwa orang itu sungguh sangat perkasa, ya, gagah, ya. Saya tidak pernah melihat bahwa seorang yang mengenakan pedang, entah dia pegang atau entah itu diikatkan pada pinggangnya itu seorang yang ecek-ecek. Pasti seorang yang sudah punya ilmu untuk berperang, ya. Maka gagah mereka, ya. Nah, tampilannya menunjukkan bahwa dia orang yang tidak dapat dianggap remeh. Sekali dia berada di medan pertempuran, pasti orang itu tidak bisa dianggap remeh. Ini pasti orang terlatih, ya, dengan pedang yang sudah mereka miliki. Nah, pada tangan seorang yang sedang bertempur, pedang menjadi senjata yang paling membahayakan, ya, di tangan mereka yang sedang bertempur, para saudara. Mungkin pada si tangan pembuat pedang ini,
pedang itu menjadi sebuah benda yang biasa. Tapi ketika sudah berada pada tangan seorang prajurit di medan pertempuran, ini pedang ini menjadi senjata yang menakutkan dan sangat membahayakan. Nah, pedang menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Ya, pedang yang ada di tangan seorang prajurit atau tentara itu menunjukkan kehebatannya. Ya, misalnya kan pada panglima perangnya. Karena katanya ya, untuk seorang panglima perang, pedang itu tidak hanya dibuat asal-asalan. Ya, pedang pasti juga diberi ilmu, tapi juga dia berbeda dari pedang-pedang yang lain yang diciptakan oleh si pembuat pedang. Ya, karena punya ilmunya. Ya, maka dia menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Ada tradisi-tradisi tertentu pada apa kelompok-kelompok tertentu ketika setelah selesai berperang pedang itu dirituskan ya ada dicuci dan dibersihkan lalu kemudian diberi perlakuan yang lebih untuk menunjukkan bahwa pedang itu menunjukkan identitas dari si penggunanya ya dan orang yang menggunakan pedang selalu identik dengan orang yang turun berperang dan pasti ia haus darah ya. Nah, tapi memang itulah fungsi sebuah pedang, para saudara. Kita yang tidak pernah menggunakannya hanya cukup membayangkan itu, ya. Ia diciptakan untuk tujuan berperang. Dan berperang berarti menghabiskan musuh, ya. Kelompok yang dua kelompok yang sedang berperang satu sama lain. Kalau sekarang kan perangnya itu pakai senjata yang barangkali tidak kelihatan oleh musuh, ya melalui senjata nuklir atau apa sekarang kita lihat bagaimana kemarin dengan kekuatan senjatanya Israel menggempur Iran atau sebaliknya Iran itu menggempur juga Israel ya senjatanya sudah berbeda. Nah senjata orang pada zaman dulu itu dengan pedang yang mereka miliki eh, apa eh, fungsinya untuk menghabisi lawan ya. Memang tujuannya untuk menghabisi musuh. Nah, seorang ksatria akan menang dengan pedangnya atau akan mati bersama dengan pedang yang ada di tangannya. Jadi antara dua, dia akan pulang sebagai pemenang atau dia akan mati sebagai orang yang kalah di medan pertempuran dengan pedang yang ada di tangannya. Nah, pertanyaan kita sekarang, ya, para saudara, bagaimana jika pedang ini ada di tangan Yesus? Ada gambar di hadapan kita, ya. Sebenarnya menarik jika melihat sebuah lukisan yang Yesus yang sedang membawa pedang di tangannya. Saya memperhatikan tadi di Google ada begitu banyak gambar sebenarnya ya. Tapi eh, gambar tentang Yesus yang memegang pedang tidak sebanyak gambar-gambar lain yang dilukiskan tentang Yesus ini para saudara ya. Dan saya membayangkan ada gambar Yesus dengan satu tangan memegang pedang, kemudian satu tangan yang lain memegang perisai di dadanya, kemudian ada tameng itu di tangan satunya, ya. Saya belum pernah melihat gambar seperti ini, barangkali ada, ya. Tapi mungkin jarang untuk dibuat lukisan seperti ini. Dan orang tidak akan pernah menggambarkan Yesus mungkin dengan cara ini. Karena apa? Karena kitab suci tidak pernah bercerita tentang Yesus sebagai panglima perang, ya. Meskipun orang-orang Yahudi pada saat itu berharap bahwa Mesias yang hadir itu adalah seorang yang memandu mereka menjadi panglima mereka untuk membawa mereka menjadi bangsa yang besar, ya, dengan mengalahkan ini dan itu, ya, bangsa ini dan itu. Nah, eh, karena kitab suci tidak pernah bercerita tentang Yesus sebagai panglima perang, ya, ia adalah orang biasa. Lebih sering menyebut dirinya itu sebagai gembala domba, ya, daripada seorang panglima perang yang membawa bukan pedang di tangannya tetapi tongkat kayu untuk menggembalakan dombanya. Maka ini gambar yang agak sedikit berbeda tadi kita lihat pada hari ini, ya. Hanya Yesus sendiri tidak pernah mengatakan aku ini panglima perang dengan pedang di tanganku, ya, atau perisai atau tameng atau apapun itu untuk berperang.
ia memandu atau menggembalakan dombanya dengan tongkat di tangannya, para saudara. Ya, juga tak ada tas atau ransel yang berisi perlengkapan perang. Ya, dan orang lebih sering mengejek dia, mengejek Yesus ini dengan mengatakan, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Ya, atau orang katakan, bukankah orang tuanya itu adalah seorang tukang kayu? Ya, Eh, orang mengejek dia, para saudara. Dia tidak tidak pernah dihargai dengan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dengan mengatakan, lihat dia seorang gagah perkasa. Enggak. Mereka lebih banyak mengatakan, oh dia ini, jangan, tidak usah didengarkan. Dia hanya seorang anak tukang kayu, ya. Atau dengan tongkat yang dimilikinya, apalah gunanya tongkat itu, para saudara, ya. Ya, banyak orang yang menertawakan, ya. Hanya yang orang kemudian lupa bahwa di tangan seorang yang biasa inilah sejarah dunia ini berubah. Pada tangan dia yang tidak memegang pedang di tangannya, tetapi tongkat, gitu ya. Atau pada anak seorang yang tukang kayu biasa, ya. Sejarah dunia itu berubah, ya. Dan orang lupa bahwa kayu di tangan seorang gembala itu telah mampu membawa banyak orang pada jalan keselamatan. Ya, kalau ksatria-ksatria yang lainnya mampu menumbangkan musuh-musuhnya dan dia pulang membawa kepala musuh-musuhnya, tapi Yesus dia mengubah sejarah keselamatan, mengubah sejarah dunia dan menaklukkan musuh-musuhnya hanya dengan tongkat, ya, sebagai seorang gembala, ya. Dia tidak membawa pedang, tetapi kayu di tangannya telah berhasil membuat kekuatan kejahatan itu tak berdaya sedikit pun. Nah, coba sekarang bayangkan kehebatan panglima perang dengan kehebatan kekuatan yang dimiliki oleh Yesus. Ya. Nah, dan orang lupa, para saudara, ya, bahwa pada mulut Yesus kuasa untuk menjatuhkan lawan itu terdapat. Dengan hanya bersabda saja bahkan ia mampu memusnahkan lawan-lawannya, yakni iblis dan kekuatan jahatnya. Dia hanya memerintahkan, ya, dengan mengatakan, dengan bersabda saja itu iblis itu takluk di bawahnya. Kuasa kejahatan itu tidak punya kekuatannya lagi, ya. Makanya lawan Yesus itu paling takut ketika sekali saja ia membuka mulutnya, karena itu artinya kekalahan mereka ada di depan mata. Ya, ketika Yesus tampil, apalagi ketika dia membuka mulutnya dan bersabda, mereka sudah mulai ketakutan dan lari terbirit-birit dan bahkan tidak punya lagi dayanya. Ya, nah pedang yang ada di tangan Yesus ini, para saudara, barangkali juga mengancam kita, orang-orang yang merasa mapan dengan keberadaan kita sebagai pengikutnya, ya. Kalau dengan kuasanya dan itu adalah pedang Yesus, dengan sabdanya itu merupakan pedangnya, dia menjatuhkan lawan-lawannya. Nah, kemudian pedang yang dimiliki oleh Yesus di tangan Yesus pada saat ini, apakah itu juga bisa menghancurkan orang-orang yang pada saat ini sudah merasa mapan dengan keberadaannya sebagai pengikut Kristus? Dalam beberapa kesempatan khotbah-khotbahnya, Yesus mengancam kenyamanan orang-orang yang hanya merasa cukup dengan apa yang dibuatnya sebagai pengikut Kristus. Ya, saya kadang-kala menghadapi ini, para saudara. Ya, ada orang yang datang setelah merayakan Ekaristi dan mengatakan, saya tidak suka tadi dengan apa yang disampaikan oleh pastor. Oke, apanya yang Anda suka? Saya Anda suka karena itu ternyata mengancam kenyamanan dan kemapanan mereka, ya. Kenyamanan dalam arti apa, para saudara? Kadangkala apa yang kita sampaikan itu membuat orang terganggu. Dan kalau sampai orang terganggu dengan apa yang kita sampaikan, ada seperti sebuah pedang yang sedang menyayat, ya. Bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk mengubah apa yang sebenarnya sedang nyaman orang-orang rasakan di dalam hidupnya sebagai pengikut Kristus. Ya, contohnya mereka yang kemana-mana hanya mau mencari dan melihat mujizat sebagai pengikut Kristus. Oh, kemana-mana apa mau mengikuti pengajaran ini, pengajaran itu, ya, atau mau mengikuti pelayanan ini, pelayanan itu, tapi mereka hanya mau mencari sesuatu.
Kalau bukan mujizat ya sesuatu yang mereka haus dari dirinya sendiri ya. Eh, Mereka yang kemana-mana hanya mau mencari dan melihat mujizat, tapi melarikan diri dari tuntutan untuk memikul salib dan penderitaan. Inilah ya pedang yang dibawa Yesus itu untuk mengacak-acak kita, ya, untuk mengobrak-abrik keberadaan kita dalam kemapanan dan kenyamanan kita sebagai pengikutnya. Ya, Ah, eh, mereka yang mau mendengar Injil tentang Yesus di Puncak Tabor, tapi menghindari tema tentang Yesus yang bergulat di Puncak Kalvari. Ya, nah bayangkan betapa kecewanya para saudara seorang pemuda yang datang pada Yesus. Dia dengan semangat ingin mengikutinya, tetapi Yesus katakan kepadanya, "Kamu boleh ikut aku, tetapi pulanglah dahulu dan jual segala apa yang kamu punyai." Dia sudah punya angan-angan dan mimpi yang begitu besar. Karena ketika mengikuti Yesus, barangkali dia akan menjadi orang hebat dan dikenal semakin banyak orang. Tapi bukan itu yang dikehendaki Yesus. Niatnya untuk mengikuti Yesus itu sudah baik. Dan Yesus membawa dan menghadirkan pedang di hadapannya persis untuk mengacak-acak, mengobrak-abrik apa yang salah pada pemikirannya untuk menjadi pengikut Yesus. Itulah fungsi pedang yang ada di tangan Yesus, para saudara. Ya, Nah, tapi ketika Yesus katakan, "Pulanglah dahulu dan jual segala apa yang kau punyai," dia tidak melakukan itu. Sebab sebenarnya ia masih mencintai apa yang ada padanya daripada mencintai Yesus. Ya. Dan perkataan Yesus harus menjadi pedang buat saudara, ya, buat kita sekalian. Dia harus membongkar apa yang saudara simpan rapat-rapat, dan itu yang membuat saudara selama ini tidak mampu mengabdi dan melayani Dia. Harus mau diobrak-abrik para saudara, ya. Harus mau juga diacak-acak, ya. Kemapanan kita itu harus diacak-acak. Gimana caranya? Yesus kadang menghadirkan salib. Salib untuk membuat kita itu ikut bergulat bersama dengan Dia. Kalau belum bergulat itu rasa-rasanya kita belum belum sah sebagai menjadi pengikut Kristus, ya. Maka biarkan Dia merobek-robek kemapanan diri saudara untuk hanya sekedar menjadi Kristen. Barangkali cara Dia merobek-robek kemapanan diri kita itu Dia hadirkan orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Ya, barangkali dengan cara itu dia apa ini cara cara saya untuk eh, membuat orang ini membangun kembali apa yang salah dia sudah bangun dalam relasi dengan saya. Ya. Jadi biarkan dia merobek-robek. Jadi pedang di tangan Yesus untuk saya dan untuk para saudara itu fungsinya bukan untuk menjatuhkan, ya, bukan juga untuk memusnahkan, tapi untuk dia merobek-robek, tapi untuk mulai membaharuinya kembali, ya, mulai untuk memperbaikinya kembali. Dan kita harus benar-benar menjadi sungguh-sungguh Kristen yang bersedia memikul salib kita bersama dengan Dia. Itulah para saudara fungsi pedang di tangan Yesus untuk kita sekalian. Kalau pedang di tangan seorang satria yang turun ke medan pertempuran untuk memusnahkan musuh-musuhnya, ya, maka pedang di tangan Yesus untuk kita, orang-orang Kristen yang sudah mengabdi Dia selama ini, yang sudah memberi diri bagi Dia selama ini, adalah untuk membangun kembali apa yang barangkali belum begitu matang dalam kaitannya dengan relasi kita dengan Kristus itu sendiri. Ya, para saudara, demikian renungan yang bisa saya berikan dan sampaikan pada pagi hari ini. Semoga renungan ini membantu kita pada sepanjang hari ini untuk melihat apakah Yesus itu sudah merobek-robek kemapanan saya, ya. Dan bagaimana caranya saya mulai membangun kembali relasi ini dengan Dia, ya. Itu saja, saya kembalikan lagi kepada apa moderator. Terima kasih.